Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Berjumpa kembali dengan rest area cerita horor dari pinggir jalan. Malam ini kedatangan tamu yang sama dengan beberapa minggu yang lalu nih. Halo, Pak Hamzah. Ada apa lagi nih? Mau cerita apa lagi nih kok datang lagi nih? Hah? Jadi gue mau cerita nih tentang ya hampir sama sih kayak kejadian nih? awal. Mangga lagi? Bukan, Apa duren. tuh? Waduh. Jadi Nah. spesialis buah-buahan ya. Ini nyuri atau gimana? Hah? Enggak sih, kayak pungut tapi udah diizinin. Oh ya. Jadi sebelum saya cerita sampai di pohon duren, saya cerita awal dulu. Jadi pada sore kan saya bareng teman-teman mabuk. Jadi mabuk dulu. Mabuk. Nakal juga ya. Ya, gitulah. Masih Nama muda. juga anak remaja. Nah, mabuk sekitaran habis isalah pulang. Pulang ke rumah. Sedikitnya ya, jam 9 lah. Entah isa atau apa. Di situ gue nyuruh teman gue, Nyuruh gimana nih? nyuruh antar pulang lah Oh, dari tempat mabuk? dari tempat mabuk. Tapi Suruh antar ke rumah. udah nggak mabuk, Hmm. udah nggak mabuk. Pas sampai di dekat rumah kan nggak bisa masuk nih, jadi perbatasan jalan aja. Oh, jadi jalannya batasnya sampai situ, masuknya udah nggak bisa lagi. Iya, udah nggak bisa. Di situ teman saya kayak merasa merinding. Nah, Karena di saat itu gue kan berdiri di sampingnya, tapi yang dia lihat gue udah jauh. Kan gue baru turun nih. baru turun dari motor. Iya, gue baru turun. Terus gue mau bilang makasih udah antar. Tapi dia kayak gaspol kan. Jadi kayak tiba-tiba kabur Kayak gitu. tiba-tiba kabur. Tiba-tiba kabur ya. Gue bilang, dia kenapa? Belum bilang terima kasih udah minggat. Udah kabur dulu. Udah kabur duluan. Singkat cerita gue kan balik ke rumah nih. Balik ke rumah. Terus gue tidur sekitaran jam 11 lah. Ya kayak sama, kayak yang pertama. Pengen rebutan sama adek. Udah janjian nih. Iya. Udah janjian dari siang. Ya siapa cepat dia yang makan. Durian. Iya. Pas di saat itu udah jam 3. Nggak meleset, jam 3. Oh, jam 3 pas nih. Pas, Yakin? yakin. Gue bangun kan terburu-buru nih. Jadi gue ngambil senter itu ya cahayanya tuh nggak begitu terang. Jadi senternya redup gitu. Nggak terlalu terang. Gue buru-buru jalan. Pas sampai dekat tujuan, kayak ada yang nyenter Dari dari arah pohon. Dari arah pohon durian. Tapi yang di situ gue agak sedikit merinding kan. Gue ngerasa takut. Mana ada orang yang mampu nahan senter sebesar itu. Cahayanya besar gitu. Besar. Kira-kira Dan warnanya juga nggak sama kayak senter biasa. warna apa tuh? Dia agak merah. Jadi senternya warna merah, terang gitu dari jauh. Iya. Dan jarak gue sama itu cahaya senter sekitaran 10 meter lah, nggak terlalu jauh. Jadi dari sumber senternya itu. Gue tiba-tiba kan panik kan, dan di saat itu emang sih lagi musim penculikan anak. Iya di saat itu. Gue kayak merasa takut gitu. Yang bikin gue takut itu di saat gue ngelangkah maju, dia maju. Jadi cahayanya makin dekat. Makin dekat. Di saat gue mundur, dia maju. Maju mundur, mundur maju. Mundur maju. Gue coba lagi kan ngelangkah. Sekali langkah lagi dia tetap maju. Di situ gue panik.
Gue panik, beneran panik. Di situ gue nggak mikirin kalau itu hantu. Yang gue mikirin itu orang. Oh, orang iseng gitu. Bukan kayak orang jahat gitu. Oh. Tapi di lain sisi gue mikirin kayak nggak mungkin lah. Mana ada sentir sebesar itu. Itu kira-kira seukuran apa itu? Kalau mungkin bisa digambarkan. Kalau bisa digambarkan sih Kayak berapa lebar gitu? Sebesar apa gitu Kayak- lah cahayanya? ukurannya sih agak hampir, kalau tingginya tuh hampir semeter. Tinggi Tinggi cahaya tuh cahaya yang dari tanah ke atas. dari tanah. Kan nggak mungkin kan kalau cahaya senter sampai setinggi itu. Iya. Gue panik terus gue lari. Kan nggak terlalu jauh kan sama rumah tetangga. Gue ketok-ketok pintu, tapi nggak ada yang buka. Gue nambah panik terus gue toki lebih keras, sama tetap nggak dibuka. Ngetok-ngetok pintu itu. Terus gue turun mau ngecek ulang, itu tatapan senternya ke arah gue. Jadi arah cahayanya itu ngikutin terus. Ngikutin terus. Gue makin takut. Di saat itu gue naik lagi, kan rumahnya kan agak tinggi. Oh, jadi rumahnya tinggi gitu. Agak tinggi. Gue naik ke rumah, terus gue ngetok lagi. Berusaha untuk bangunin. Biar bisa minta tolong kan. Siapa tahu itu orang yang jahil atau apa. Tapi tetap sama nggak dibuka. Dan gue berusaha untuk kuat. Jangan Menguatkan takut lah. diri Iya. gitu. Jangan takut. Yang gue pikirnya ya, gue kan laki. Iya. Jadi ya oke-oke aja lah. Turun. Tapi cahayanya udah nggak ada. Oh, jadi waktu balik lagi ngelihat udah nggak ada. Udah nggak ada. Di situ gue yang kayak ngerasa aman. Oh. Nah, gue pikir ya itu orang lah. Oh, berarti orang iseng atau apa? Kayak orang iseng. Pas gue melangkah maju ke pohon duren, di situ gue merasa aneh. Kalau emang itu orang, kenapa nggak ngambil buah? Jadi buahnya masih banyak Masih banyak yang jatuh-jatuh itu. yang jatuh. Di situ gue kayak merinding lah. Tiba-tiba merinding. Tiba-tiba merinding. Kalau beneran orang, kenapa nggak ngambil? Dan di situ gue kayak udah takut, makin takut kan. Ya gue ngambil sekitaran 3 buah lah, nggak banyak. Gue udah nggak muter-muter lagi, keliling-keliling pohon lagi kan. Gue langsung ambil 3, langsung pergi deh. Langsung pulang. Langsung pulang lari. Nah, waktu pulang tuh nggak ngerasa kayak ada yang ngikutin atau apa gitu? Ada. Nah, Yang di rumah yang awalnya yang gue ceritain itu, yang gue lihat sosok wanita. oh, rumah kosong kemarin. Di situ kayak gue ngerasa ada yang ngikutin. Ya karena gue panik, Nah, jadi gue kabur. kabur lagi. Kabur. Katanya lagi. Emang laki sih. Nah, Tapi kalau ketemu sosok itu kan di saat bersamaan kan lakinya hilang. jadi hancur mental. Oh, takut juga ya? Ya, namanya juga manusia. Nah, terus gimana itu? Dia menampakkankah atau cuma merasa kayak ada yang ngikutin? Merasa diikutin. Nggak nyoba balik badan untuk lihat gitu? Enggak. Kenapa? Ya karena pernah dengar sih pesan orang bilang gini, kalau lo merasa merinding, ini kan kata orang kan, Iya. lo merasa merinding, lo jangan balik. Terus gue nanya, emang kenapa? Iya, kenapa tuh? Ya kalau lo balik, ya udah tau lah nasibnya kayak gimana. Biasanya gimana tuh? Biasanya kalau lo balik itu kan sosoknya pasti ada. Bukan adanya di belakang, tapi di depan. Di depan waktu kita balik ngelihat gitu atau?
Bukan, kalau kita balik kan memang nggak ada. Ah, Tapi kalau pas mau ngadep ke balik. depan, Ngadep lagi ke depan. itu bukan kayak dari jauh atau enggak, itu bertetapan. Iya. Pernah dengar juga katanya kalau kita balik badan nggak ada terus balik lagi itu bisa-bisa katanya sejengkal dari depan kepala gini gitu. Bahkan lebih dekat lagi. Oh. Jadi gue kayak ngingat itu, jadi gue nggak balik, nggak ngadap belakang, Jadi langsung lari. jadi langsung lari. Duriannya? Dia pegang. Terus balik ke rumah. Balik ke rumah. Nah, Di situ gue mikir ulang kan, tapi nggak langsung masuk rumah. Gue mikir lagi. Itu sebenarnya tadi gue mikir kan yang tadi nih, ya yang mana nih? yang itu cahaya tadi senter kan. Oh. Itu kalau beneran orang, itu senter yang gue pegang itu mati, Maksudnya? nggak nembus, senternya mati, Oh, senter nggak nyala. senter nggak nyala. Jadi waktu senter itu nyala Pas gue coba untuk nyenter balik, nggak hidup. nggak hidup. Oh. Ya di situ gue bertanya-tanya, tapi kan gue kan udah ngerasa aman karena udah di depan rumah. Tapi pemikiran gue tadi masih ada di situ. Ah. Oh, nginget-nginget cahaya merah tadi itu ya. Terus pas sampai rumah nyoba nyalain senter kah atau Nyoba, di saat itu nyala, nyala? Bisa nyala? bisa. Di situ lah yang gue rasa agak aneh, panik, campur aduk lah. Keringet dingin nggak? Dikit. Oh. Terus sampai di rumah itu masuk atau masih linglung gitu kayak nggak sadar, kayak bingung gitu lah. Bingung. Masih Belum bingung? masuk, masih bingung. Masih bertanya-tanya soal kejadian yang tadi. Mana ketemu lagi kayak ada orang yang ngikutin di rumah kosong tuh. Mm. Jadi akhirnya apain di depan rumah tuh? Ya gue cuma berdiri doang Berdiri diem. di depan rumah sambil bayangin kejadian yang tadi. Nggak masuk sampai sekitaran hampir jam 5 lah. Jadi cukup lama di luar tuh. Iya, lama. Berarti nggak sadar terus diem di depan rumah. Itu berjam-jam berarti. Ya sekitaran gitulah. Terus di rumah nggak ada orang lain gitu? Ada mama sama adik. Oh, waktu itu kenapa nggak berusaha teriak kayak atau? Enggak macam kalau kan udah dekat kan, jadi kayak ngerasa aman gitu, jadi cuma berdiri doang, nggak ngapa-ngapain. Atau nggak bisa mau teriak atau gitu nggak? Bisa, cuma kayak ngelamun gitu. Oh, linglung gitu, bingung. Bingung. Jadi sadar-sadarnya itu udah subuh, waktu masuk subuh gitu. Iya, udah masuk subuh. Jadi habis itu udah sadar selesai. Iya, gue langsung masuk, gue duduk sambil makan hasil durian tadi. Jadi ini tukang cari buah atau gimana? Atau suka nyari-nyari buah? Suka Suka makan buah? makan buah. Atau masih ada buah yang lain lagi yang ketemu hantu gitu? Enggak, Oh, udah. enggak. Yakin? Nggak ada, yakin. Nanti balik lagi ya? Nggak ada. Hmm. Kalau balik mungkin cerita lain lah, Bukan buah lagi? bukan buah. Awas nanti buah lagi loh. Tapi agak sedikit menantang. Oh, yaudah. Semoga nanti ketemu ya. Kan katanya laki kan? Laki sih laki. Tapi kan kalau barang gituan kan, ya tau lah. Jadi sampai sini ceritanya cukup. Cukup. Terima kasih atas ceritanya, pengalamannya tentang buah dan hantu. Kemarin buah mangga, sekarang buah durian.
cukup menarik sih untuk diangkat jadi spesialis buah dan hantu. Terima kasih Pak Hamzah atas ceritanya malam ini ya. Ya. Jadi sekian pembahasan malam ini, edisi malam ini tentang buah, buah dan hantu, buah dan cerita horornya. Kemarin kan kita bahas mangga dan perempuan-perempuan. Ada yang cantik, ada yang samar-samar. Kalau ini durian. Ada center merah. Terus sempat diikutin juga. Ya semoga kedepannya jangan ketemu lagi ya di pohon-pohon yang lain. Jadi cukup. Terima kasih bagi para pendengar. Selamat malam dan ya inilah rest area cerita di pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.